berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 7 bersama saya Usnud Silitonga. Kali ini kita akan belajar bab 6, energi dan sistem kehidupan. A. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi ada beberapa bentuk, yaitu energi potensial, kinetik, kimia, listrik, dan sebagainya. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena letak atau kedudukannya. Contoh, batu yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial karena ketinggiannya. Air di dalam waduk memiliki energi potensial karena kedalamannya. Energi potensial dapat dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H. Dengan keterangan EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa benda, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan tinggi benda di atas permukaan tanah. Contoh soal, suatu bola basket memiliki massa 3 kg terletak di atas lemari. Jika bola tersebut diketahui memiliki energi sebesar 105 Joule, berapa ketinggian dari lemari tersebut? Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, M 3 kg, EP sama dengan 105 Joule. Maka ditanya berapakah ketinggiannya. EP sama dengan M kali G kali H. Maka H sama dengan EP bagi M kali G kali H. Sama dengan 105 dibagi 3 kali 10. Sama dengan 105 dibagi 30. Jadi ketinggian lemari tersebut sama dengan 3,5 meter. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik ditulis dengan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Dengan M sama dengan massa benda, V sama dengan kecepatan, EK sama dengan energi kinetik. Contoh, sebuah mobil memiliki massa 500 kg, melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik mobil dengan kelajuan tersebut. Diketahui massa sama dengan 500 kg, V sama dengan 25 meter per sekon. Maka ditanya berapakah EK. EK sama dengan setengah MP kuadrat sama dengan setengah kali 500 kali 25 kuadrat sama dengan 156.250 Joule. Maka energi kinetiknya sebesar 156.250 Joule. B. Berbagai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi ada dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. 1. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contoh energi yang tak terbarukan yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. 2. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contoh energi matahari, PLTA, energi angin, energi tidal, dan biogas dari kotoran ternak. C. Makanan sebagai sumber energi. Sumber energi utama pada manusia adalah makanan. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon dan merupakan sumber utama energi bagi manusia. Contoh beras, jagung, gandum, umbi-umbian, dan buah yang rasanya manis. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang bersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan yang mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi, yaitu 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. 2. Protein adalah senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N, kadang P dan S. Protein berfungsi sebagai sumber energi, pembangun jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Protein ada dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, contoh gandum, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, contoh ikan, daging, telur, dan susu. 3. Lemak. Lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Lemak ada dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani.
Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contoh kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Sedangkan lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan, contoh keju, kuning telur, mentega, dan sebagainya. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, yaitu 1 gram lemak mengandung 9 kilokalori. Pelarut vitamin A, D, E, dan K atau pelindung organ-organ tubuh yang penting dan pelindung tubuh dari suhu rendah. 4. Mineral, yaitu suatu zat yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh, contoh kalsium, fosfor, dan besi. TDS singkatan dari total dissolved solid, yaitu zat yang terlarut dalam mineral. 5. Vitamin berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. D. Transportasi energi dan sel. 1. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat di dalam kloroplas. Klorofil berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis. Transformasi ini hanya dilakukan oleh tumbuhan saja. 2. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. E. Metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup. Penyatuan atau penyusunan energi disebut dengan anabolisme. Penguraian energi disebut dengan katabolisme. 1. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Reaksi kimia fotosintesis yaitu H2O tambah CO2 tambah cahaya dan klorofil menghasilkan C6H12O6 tambah O2. 2. Respirasi. Respirasi adalah pelepasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan oksigen. Respirasi dibagikan menjadi 2, yaitu respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan O2 atau oksigen untuk menguraikan glukosa. Reaksi kimia respirasi aerob adalah C6H12O6 tambah O2 menghasilkan O2 tambah H2O tambah energi. Respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen atau O2 untuk menguraikan glukosa. Reaksi kimia respirasi anaerob adalah C6H12O6 menghasilkan C2H5OH tambah CO2 tambah energi. F. Sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Proses inilah yang disebut dengan pencernaan. 1. Pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. 2. Pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotrisin, karboksi peptidase, dan aminopeptidase. Metabolisme atau pencernaan lemak dan dalam metabolisme pencernaan. 3. Pencernaan lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim amilase. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.